Abang dulu apa saya dulu? Udah saya dulu aja, Pak. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dian. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik, Pak Dian. Baik, Pak Ari, untuk hari ini kita akan berbicara tentang keteraturan kelas ya, Pak Ari. Iya, iya Pak Dian. Bagaimana perasaan Pak Ari terkait keteraturan kelas Bapak selama ini? Terkait ketua kelas, jujur saja Pak Dian, kadang-kadang memang suasana saya katakan belum bisa begitu kondusif. Ada memang yang sebagian siswa suka apa yang mungkin masih kayak suka ribut dan tidak fokus. Seperti itu Pak Dian. Oh iya Pak Ari, terima kasih Pak Ari sudah berbagi. Selanjutnya mari kita mulai Pak Ari dengan langkah pertama yaitu menemukan. Coba bisakah Pak Ari menceritakan satu situasi yang paling mengganggu keteraturan kelas, gitu Pak Ari. Coba kejadian tertentu yang baru-baru ini Pak Ari alami tentang keteraturan kelas itu. Oke baik Pak Dian. Kemarin saat saya sedang menjelaskan materi, itu beberapa siswa ada yang berbicara sendiri dan terkesan tidak mendengarkan. Kemudian suasana menjadi bising ataupun ribut, dan saya sulit menarik perhatian dari para siswa tersebut, Pak Dian. Oh baik Pak Ari, sekarang kita telah menemukan situasinya. Sekarang kita masuk ke tahap kedua Pak Ari, yaitu identifikasi. Menurut Pak Ari, apa yang menyebabkan siswa-siswa tersebut itu berbicara sendiri dan mungkin suasana kelas menjadi ribut gitu Pak Ari? Kalau menurut saya pribadi, mungkin ada beberapa hal yang menjadi faktornya, Pak Dian. Mungkin dari saya sendiri. Salah satunya mungkin dari materi yang saya sampaikan terlalu sulit atau bahkan membosankan bagi para siswa. Saya juga merasa belum memberikan instruksi yang jelas mengenai aturan saat pembelajaran sedang berlangsung. Oh bagus Pak Ari. Pak Ari telah mengidentifikasi beberapa kemungkinan ya Pak Ari penyebabnya. Iya, Pak Dian. Selanjutnya mari masuk pada tahap refleksi Pak. Bagaimana menurut Pak Ari pendekatan atau strategi yang akan Pak Ari gunakan untuk menjaga keteraturan kelas? Jadi apa yang selama ini berhasil atau mungkin belum menurut Pak Ari? Selama ini saya lebih sering menegur siswa secara langsung. Justru terkadang membuat kelas semakin gaduh, seperti itu Pak Dian. Saya juga mencoba memberikan waktu istirahat pendek di antara jam pembelajaran. Tapi sepertinya itu belum cukup efektif Pak Dian. Oke Pak Ari, menarik sekali Pak Ari. Bapak sudah mencoba beberapa cara. Sekarang mari kita tentukan tujuannya Pak Ari. Menurut Pak Ari apa tujuan yang akan Bapak capai dalam menjaga keteraturan kelas tersebut Pak Ari? Berbicara mengenai tujuan, tentu saya ingin membuat suasana kelas itu menjadi lebih tenang, kemudian siswa juga fokus terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung. Namun di sisi lain, saya juga ingin agar mereka tetap merasa nyaman, rileks, dan tidak tegang. Seperti itu, Pak Dian. Oh ya, itu tujuan yang sangat bagus Pak Ari. Sekarang kita masuk ke tahap terakhir yaitu aksi Pak Ari. Jadi apa yang bisa
kita lakukan untuk mencapai tujuan ini, Pak Ari? Mungkin ada strategi atau pendekatan yang berbeda yang bisa Bapak coba gitu, Pak Ari? Mungkin saya bisa mencoba memberikan terkait aturan kelas yang lebih jelas, kemudian melibatkan siswa dalam membuat aturan tersebut, supaya mereka, para siswa memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga ketertiban dalam kelas. Saya juga bisa lebih banyak menggunakan metode interaktif agar siswa tidak bosan dan tetap fokus dalam pembelajaran. Seperti itu, Pak. Oh iya, Pak Ari. Itu ide yang sangat baik. Yaitu dengan melibatkan siswa dalam pembuatan aturan kelas, mereka mungkin akan lebih terlihat aktif secara emosional, dan metode interaktif juga bisa meningkatkan partisipasi mereka. Kira-kira kapan Bapak ingin memulai langkah-langkah tersebut? Saya rasa saya bisa mulainya tidak perlu menunggu dalam kurun waktu yang lama mungkin ya Pak Dian. Jadi misal sehari ataupun 2 hari dari hari ini mungkin bisa langsung saya mulai setelah saya nanti berdiskusi mengenai aturan kelas dan mulai mencoba metode baru yang lebih interaktif. Seperti Oh itu Pak Dian. iya, hebat, itu yang rencana sungguh konkret Pak Ari. Saya akan mendukung Pak Ari, kita bisa mengevaluasi hasilnya nanti. Saya senang melihat Bapak sudah punya langkah-langkah yang jelas untuk memperbaiki keteraturan kelas tentunya. Apakah ada hal lain Pak Ari yang ingin Bapak lakukan? Untuk sementara saya pikir cukup Pak Dian, karena memang saya fokus ke satu satu permasalahan lah bagi saya seperti itu kan. Mungkin di lain waktu saya mengalami kendala-kendala seperti ini, saya bisa melakukan ataupun berdiskusi dengan Pak Dian ataupun dengan rekan sejawat lainnya. Terima kasih Pak Dian. Oh ya, terima kasih Pak Ari telah berbagi dalam diskusi ini. Semoga kita sama-sama mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ke depan kita lebih lagi menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran. Terima kasih Pak Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali juga Pak Dian. Langsung ya. Ini langsung Pak ya. Langsung ya. Oke. Sekarang ganti Pak ya. Ya, siap Pak Ari. Oke. Selamat pagi Pak Dian. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi juga Pak Ari. Kabarnya hari ini baik. Bagaimana dengan Pak Ari kabarnya? Oke, alhamdulillah kabar saya juga baik Pak Dian. Nah, hari ini kita akan fokus untuk membahas tantangan yang mungkin Pak Dian hadapi dalam meningkatkan minat siswa terhadap mata pelajaran PJOK. Sebelum mulai, bagaimana kesan Pak Dian terhadap pelajaran PJOK di kelas selama ini? Sebenarnya gini Pak Ari, ada beberapa siswa yang suka untuk materi PJOK ini, tetapi juga banyak yang kurang antusias gitu loh. Mereka sering tampak tidak bersemangat gitu, terutama saat harus melakukan kegiatan fisik gitu Pak Ari. Itu menarik sebenarnya. Menurut Pak Dian, apa penyebab utama kurangnya minat para peserta didik dengan mapel PJOK tersebut? Apakah memang sudah pernah
melakukan pendekatan khusus yang Pak Dian lakukan terhadap siswa tersebut? Saya merasa beberapa siswa mungkin tidak percaya diri dalam keterampilan olahraga gitu Pak Ari. Atau mungkin mereka itu merasa pelajaran PJOK terlalu berat gitu. Jadi saya biasanya memberi mereka latihan fisik biasa, tapi sepertinya mereka bosan gitu Pak Ari. Jadi di sini Pak Dian melihat ada dua kemungkinan begitu, yakni kurangnya rasa percaya diri dan kebosanan. Bagaimana menurut Pak Dian kegiatan seperti apa yang harus Pak Dian lakukan untuk bisa membuat mereka lebih tertarik? Mungkin kalau kegiatannya lebih variatif dan menyenangkan, mereka akan tertarik. Saya pernah mencoba Pak Ari, dan sepertinya mereka lebih antusias gitu. Jadi Pak Dian melihat variasi kegiatan yang menyenangkan bisa meningkatkan antusiasme mereka. Kalau begitu, apa tujuan yang ingin Pak Dian capai terkait hal ini? Saya ingin membuat ini Pak Ari, kegiatan PJOK itu lebih bervariasi dan menyenangkan, sehingga siswa lebih tertarik dan mereka percaya diri saat mengikuti pelajaran PJOK, begitu Pak Ari. Ya. Tujuan yang cukup jelas. Namun di sini saya ingin melihat lebih spesifik. Kira-kira Pak Dian ingin meningkatkan antusiasme berapa banyak siswa dalam periode tertentu untuk mengukur ketercapaian terkait minat siswa tersebut. Gini Pak Ari, mungkin dalam 1 bulan ke depan itu saya ingin melihat setidaknya 70% siswa itu aktif dan antusias saat mengikuti pelajaran PJOK, begitu Pak Ari. Oke, baik. Mari kita membuat rencana apa saja langkah konkret yang akan Pak Dian lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Saya berpikir Pak Ari untuk mencoba beberapa variasi permainan yang melibatkan kerjasama tim, seperti permainan bola kecil atau permainan bola besar. Selain itu, saya ingin memberikan umpan balik itu positif untuk membangun rasa percaya diri mereka, Pak Ari. Kedengarannya bagus. Kemudian selanjutnya apa yang perlu Pak Dian siapkan untuk memulai langkah ini? Saya perlu merancang beberapa variasi permainan, Pak Ari. Mungkin memodifikasi aturan agar sesuai dengan kemampuan siswa. Selanjutnya yang kedua itu saya ingin lebih sering berbicara dengan mereka. Ngobrol secara pribadi untuk memberikan dukungan gitu Pak Ari. Oke, keren nih Pak Dian. Kemudian bagaimana Pak Dian akan mengukur apakah minat para peserta didik ini benar-benar meningkat atau belum begitu? Jadi saya akan melihat dari partisipasi mereka aktif atau tidak selama pelajaran. Mungkin juga saya bisa memberikan kuesioner, Pak Ari, yang sederhana untuk mengetahui perasaan mereka terhadap pembelajaran PJOK gitu, Pak Ari. Kemudian apakah ada hal yang mungkin menghambat Pak Dian dalam melaksanakan rencana ke depan ini? Mungkin saja beberapa siswa itu masih merasa minder, Pak Ari. Tapi saya akan tetap berusaha mendekati mereka secara pribadi untuk memberikan motivasi gitu, Pak Ari. Saya yakin dengan pendekatan yang tepat yang Pak Dian lakukan ya, itu akan
berpengaruh terhadap siswa, seperti itu kan. Kemudian saya menyarankan juga Pak Dian bisa melakukan perkembangan ataupun mengamati perkembangan setiap minggu terhadap perkembangan minat siswa tersebut. Kemudian luar biasa saya senang melihat semangat dan usaha dari Pak Dian ini. Yakin dengan variasi kegiatan yang lebih menyenangkan dan pendekatan pribadi yang lebih mendukung siswa, banyak siswa yang tertarik dalam mapel PJOK. Apa hal positif yang kemudian Pak Dian rasakan dari obrolan kita sore hari ini, Pak Dian? Oh, saya ini menjadi lebih sadar, Pak Ari, bahwa mungkin saya perlu lebih kreatif lagi dalam mengajar. Saya juga sering mendapat ide untuk memberikan umpan balik yang positif kepada siswa saya, Pak Ari. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Pak Dian. Mudah-mudahan apa yang menjadi pembahasan kita sore hari ini itu memang menjadi langkah konkret gitu kan ya bagi kita ini untuk bagaimana bisa terus menumbuh kembangkan bakat minat anak, kemudian motivasi anak terkait dalam proses pembelajaran. Seperti itu ya Pak Dian? Ya, terima kasih Pak Ari. Saya juga sekarang setelah ngobrol dengan Pak Ari ini menjadi lebih percaya diri sekarang, Pak Ari. Jadi ke depan saya tambah semangat lagi untuk melakukan perubahan seperti itu, Pak Ari. Terima kasih Pak Ari. Oke, terima kasih sama-sama Pak Dian. Selamat sore. Ya, sore Pak.